Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, buat teman-teman semua mungkin dalam kondisi yang kurang enak badan gitu kan. Ya, semoga kalian diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin ya kan. Ya, selamat ngabuburit lah buat teman-teman semua yang persiapan untuk ngabuburit ya. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk parameter harga ya dari Bitcoin sendiri, teman-teman sebenarnya dalam 24 jam terakhir dia udah mulai ada recover lah ya 1,82%. Terus kalau kita lihat range-nya ya, dia berada di area 82,4 ribuan lah, oke. Terus kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin ya termasuk ada Ethereum, XRP gitu kan. Kalau Ethereum ini masih dalam kondisi retrace atau koreksi ya kan. Sedangkan kalau kita lihat untuk XRP sama BNB teman-teman ini udah mulai ada recover gitu kan. XRP 4%, BNB 0,55%. Solana masih mencoba ya untuk mengikuti jejak daripada XRP dan BNB. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman ya Dogecoin ya ini juga recover. Pi Network nih lumayan mantap jiwa 20,56% teman-teman, mantap ya. Ya mungkin yang sempat ambil di kepala 1,3 dolar, wah udah lumayan gitu kan, udah ada sedikit lah buat beli takjil gitu teman-teman ya. Nah kalau kita lihat untuk beberapa altcoin lainnya termasuk ada Shiba Inu, Shiba Inu juga udah mulai grow up ya atau mengalami pembalikan harga dari bearish ke bullish ya, semoga saja bullish gitu teman-teman ya, naik ngepam tinggi to the moon gitu kan, harapannya seperti itu. Oke, jadi ada sedikit informasi nih buat kalian semua tentang Shiba, kita langsung bahas. Nah, di mana di sini teman-teman ya, investor Bitcoin awal atau investor awal Bitcoin gitu kan ya menjelaskan nih mengapa Shiba Inu bisa meluncur ke bulan atau bisa dikatakan to the moon gitu teman-teman ya. Ya semoga saja ya, semoga saja. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, Shiba Inu diperdagangkan secara stabil pada hari Senin yaitu 10 Maret ya. Nah, 2025 setelah seminggu mengalami fluktuasi moderat namun oke ya. Token tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan selama sebulan terakhir. Turun sekitar 12,96%. Oke ya. Penurunan ini terjadi di tengah perjuangan yang lebih luas di pasar koin meme yang telah mengalami penurunan aktivitas tajam sebesar 90% menyusul bencana Libra menurut laporan CoinGecko terkini teman-teman ya. Jadi ya faktor-faktor lah ya, yang banyak faktor lah membawa persentase penurunan daripada sektor meme coin ya, dari token utilitas juga sama. Nah, meskipun mengalami kemunduran ini, beberapa analis tetap optimis nih tentang potensi jangka panjangnya. Ingat ya, untuk jangka panjangnya bukan untuk short term. Nah, salah satu pendukung adalah investor Bitcoin awal yaitu Da Vinci Jeremy. Nah, yang telah berbagi keyakinan bahwa Shiba masih memiliki peluang untuk melonjak nilainya. Oke. Saya suka Shiba Inu. Nah, Jeremy dalam sebuah video hari Jumat, namun ia meredam ekspektasi dengan menambahkan, saya pikir Shiba Inu akan berjalan relatif baik dalam siklus ini, tetapi mungkin tidak akan setinggi yang Anda harapkan. Oke ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita ambil atau benang merahnya dari statement ini ya, orang ini mengatakan Shiba Inu itu akan berjalan baik, ya akan berjalan baik di siklus kali ini. Cuman harganya nggak akan setinggi apa yang kalian ekspektasikan, ya. Berapa ekspektasinya? One cent dream. Oke, banyak sekali orang-orang yang mengharapkan harga Shiba Inu ke one cent dream. Nah, mungkin yang dianggap oleh analis ini adalah di area one cent dream, ya. Seperti itu. Mungkin kalau ke area 1, ya 1,5 rupiah loh ya. Mungkin masih bisa, tapi kalau ke one cent dream skip, kayaknya berat teman-teman. Ya bukan berat, memang itu untuk jangka pendeknya nggak bisa ya, kecuali timnya mau ngebakar tuh ya 90% dari total pasokannya kembali gitu kan. Nah, Jeremy yang memperoleh keterangan pada tahun 2013 karena menyarankan pemirsa untuk berinvestasi bahkan $1 dalam Bitcoin. Sebelum langkah yang terbukti sangat menguntungkan menyoroti jaringan lapisan 2 jaringan tersebut yaitu Shibarium.
sebagai faktor kunci yang dapat mendorong pertumbuhan Shiba. Menurut blockchain, menawarkan utilitas yang signifikan, menyediakan transaksi dan biaya rendah, dan infrastruktur untuk menghosting aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Namun, ia mencatat bahwa adopsi tetap menjadi tantangan. Oke, memang untuk saat ini tantangan terbesar daripada Shiba Inu adalah adopsinya. Kita belum melihat ya adopsi besar-besaran untuk Shibarium. Tapi kalau adopsi secara ya pelan-pelan itu udah mulai ada. Tapi kalau untuk skala besarnya itu belum, teman-teman ya. Ini yang menjadi tantangan terbesar daripada tim Shiba Inu. Bagaimana Shibarium bisa terbawa dengan adopsi massal gitu kan. Nah, ini adalah rantai tempat Anda benar-benar dapat menjalani semua jenis aplikasi. Jelasnya cukup murah untuk berdagang di Shibarium. Namun tidak ada yang menggunakan dan belum ada aplikasi untuk menggunakan token Anda di Shibarium. Oke. Namun Jeremy percaya bahwa jika pengembang dapat mengatasi masalah ini dengan meningkatkan adopsi dan mengintegrasikan aplikasi di dunia nyata, Shiba dapat melihat rally yang signifikan. Oke, mantap jiwa ya. Jika mereka berhasil menyelesaikan Shibarium dan Shiba Inu akan pergi ke bulan, tegasnya ya. Nah, jika mereka berhasil menyelesaikan Shibarium adoption gitu teman-teman ya, atau bisa dikatakan adopsi massal untuk Shibarium. Nah, dan kita akan melihat tuh ya Shiba mengalami to the moon gitu ya, go to the moon, kayak pergi ke bulan. Nah, kenapa ini berpengaruh terhadap Shiba Inu ya? Karena gini teman-teman, secara logika, oke, kalau Shibarium itu diadopsi secara massal gitu kan, nah otomatis tingkat transaksi yang ada di Shibarium itu kan akan tinggi, ya kan, transaksinya akan tinggi. Nah, setelah transaksi itu tinggi, apa yang akan terjadi? Maka kita akan segera ya melihat pembakaran itu, teman-teman ya, dalam tanda kutip adalah sering. Shiba Inu akan selalu sering melakukan pembakaran. Kenapa? Karena ada ambang batas di mana ya sesuai dengan range yang ditentukan Shiba Inu akan terbakar gitu teman-teman ya. Jadi kalau semakin banyak transaksi, semakin sering juga pembakaran, dan di sini secara perlahan Shiba Inu juga akan mengalami kenaikan. Nah, meskipun demikian, perkembangan terkini dalam ekosistem Shiba Inu menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan utilitas di Shibarium. Tim di balik Shiba Inu telah aktif kerja sama dengan kemitraan dan inisiatif untuk memperluas kasus penggunanya. Kolaborasi dengan proyek seperti Chainlink dan K9 Finance DAO ya dapat menjadi krusial dalam proses ini. Misalnya protokol interoperabilitas lintas rantai atau CCIP. Chainlink memungkinkan Shibarium terhubung dengan beberapa jaringan blockchain yang berpotensi meningkatkan aksesibilitas ke Shiba dan token ekosistem lainnya, termasuk ada bond, list, dan trade. Oke, selain itu pengembang Shiba Inu telah berfokus pada integrasi baru dapat menarik lebih banyak pengguna. Laporan menunjukkan bahwa ekosistem tersebut tengah menjajaki aplikasi game, pasar NFT, dan platform DeFi yang dapat memanfaatkan biaya transaksi di Shibarium yang rendah. Dengan menderifikasikan kasus penggunanya, tim Shiba Inu bertujuan untuk meningkatkan adopsi dan meningkatkan proposisi nilai token tersebut. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ya, semoga saja lah ya Shiba Inu di siklus kali ini bisa benar-benar optimal. Oke, tetap semangat dan salam cuan.